Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Gua mau bahas kali ini review dari beberapa pertandingan yang tadi malam dilangsungkan. Ada dari IPL, ada final Coppa Italia, dan juga ada La Liga. La Liga ya sedikit lah. Kita mulai dari IPL. IPL match pertama itu ada Leeds berhadapan dengan Chelsea. Kita tahu sendiri Leeds itu Leeds mau Marcelo Bielsa dipecat, mainnya akan tetap seperti itu, terbuka, sangat terbuka, tapi ya mereka lupa bahwa kualitas defense mereka itu tidak sebagus mungkin City pada saat bermain terbuka, Liverpool saat bermain terbuka. Jadi ya mereka bermain terbuka malah jebolnya banyak banget gitu. Mereka bisa nyetak 1 gol, 2 gol mungkin, tapi mereka kebobolan bisa 4-5 gol. Chelsea dari 3 pertandingan terakhir sebelum pertandingan ini 2 kali seri dan juga 1 kali kalah, tidak meraih kemenangan. Dan akhirnya di pertandingan kali ini walaupun harus ya kartu merah di menit 24, tackle yang memang kartu merah ya, straight dari Daniel James, ya praktis itu membuat ya sulit banget Leeds untuk bisa comeback, dan Chelsea bisa memanfaatkan itu mencetak gol kedua, gol ketiga untuk kill the game. Kill the game itu penting. Jadi gol kedua itu menurut gue udah kill the game karena praktis Leeds bermain dengan 10 pemain, mereka tertinggal 2-0 ya selesai, dan gol ketiga akhirnya datang juga. Dan which is it's good untuk Chelsea tetap mempertahankan kemenangan untuk mempertahankan posisi mereka di peringkat 3, karena Arsenal ini sedang mengintai-ngintai nih ya. Kalau mereka kehilangan poin aja, ya Arsenal bisa menyalip mereka. Kita masuk ke match kedua, yaitu ada Wolves berhadapan dengan Man City. Manchester City kita tahu bahwa mereka satu-satunya harapan mereka meraih trofi yaitu di IPL, dan tampaknya Pep memang tidak mau melepas ini lagi. Ya, mereka terlihat begitu ngegas di IPL. Kemarin menang 5-0 kalau nggak salah ya. Coba gue cek. Kemarin itu menang 5-0 lawan Newcastle, betul kan? Kali ini mereka menang 5-1 lawan Wolves. Wolves ini nggak gampang loh. Mereka bisa ngalahin MU di Old Trafford. Jadi ya nggak segampang itu ngalahin Wolves. Apalagi dengan skor telak. Ya, kali ini mereka tidak ada Ruben Dias karena cedera. John Stones juga sampai akhir musim. Kyle Walker juga sampai akhir musim. Dan itu memang cukup merugikan. Tapi mereka masih punya pelapis ya. Fernandinho dimainkan sebagai center back. Terus di kirinya Zinchenko. Oke. Di tengah tetap Gundogan, De Bruyne, Rodri, terus di depan ada Sterling, Foden, dan juga Bernardo Silva. Praktis main false nine, dan lebih banyak De Bruyne ya sebagai false nine. Foden main di kiri, Bernardo Silva itu masuk ke tengah, main sebagai ya playmaker seperti biasa. Sterling di area kanan. Dan ya praktis gol pertama itu kan gol kualitas individu ya dari Kevin De Bruyne dari jauh. Enggak. True pass yang begitu luar biasa dari Bernardo Silva ya, sehingga dia bisa cetak gol. Sempat disamakan, tapi habis itu nggak butuh waktu lama untuk kill the game City. Gol kedua, gol ketiga itu udah kill the game. Hat-trick ya. De Bruyne hat-trick dalam 17 menit, which is luar biasa. Dia seorang gelandang ya di sini ya. Ini harus digarisbawahi, gelandang mencetak bahkan 4 gol di pertandingan kali ini. Memang luar biasa, memang menurut gue salah satu pemain terbaik di PL, dan juga memang pemain terbaik City menurut gue for sure Kevin De Bruyne, dan dia membuktikan kembali lagi dia bisa menjadi pembeda. Makanya gue agak bingung Pep pengganti dia pada saat di Liga Champions, but ya mungkin untuk Pep sudah nyaman, merasa aman, dia ingin mengistirahatkan Kevin De Bruyne, gue juga nggak tahu, but inilah membuktikan bahwa betapa pentingnya peran dari seorang Kevin De Bruyne. Bukan hanya untuk meng-create peluang, bukan hanya untuk mengalirkan bola, tapi untuk bisa mencetak gol juga. Karena Kevin De Bruyne ini juga bisa mencetak gol. Dia juga cukup bagus lah dalam mencetak gol, dan itu dibuktikan berkali-kali gitu. Dan pada pertandingan kali ini 4 gol, luar biasa untuk seorang gelandang. Akhirnya Sterling itu dapat peluang depan gawang aja, malah dia yang nabrak tiang ya. Bolanya out gitu. Jadi akhirnya walaupun dia bisa cetak gol juga di menit 84,
nyaris itu gol yang ya tinggal di tap in doang, udah benar-benar depan gawang. Dan memang kemenangan 5-1 ini memang sedikit banyaknya membuat City ini tampaknya ini sudah satu kaki ya untuk menjadi juara. Gue tidak bilang Liverpool tidak punya chance, tapi melihat perbedaan 3 poin pertama, terus ya dari selisih gol dari head to head juga tampaknya kalau nggak salah City itu unggul. Jadi City ini harus apa ya, harus kalah, harus kehilangan poin lah dari 2 pertandingan. Dengan catatan Liverpool menang 2 pertandingan. Kalau City kehilangan poin di 2 pertandingan sisa, nah Liverpool bisa juara. Tapi kalau kehilangan di satu pertandingan doang, menurut gue City tetap jadi juara. Dan peluangnya itu untuk City juara menurut gue sekarang jauh lebih meningkat, jauh lebih besar. Ya gue tidak bilang City udah pasti juara ya, karena sepak bola bisa jadi ini 2 match ini soal mental aja gitu kalau menurut gue tentang City, karena lawannya juga nanti lawan Aston Villa di terakhir. West Ham itu nggak mudah juga gitu. Jadi mental ini akan diuji ya. Kembali lagi kemarin di Champions League mereka mungkin gagal karena mereka tidak punya mental Champions League, tapi di Liga Pep ini sudah membuktikan dari 4 tahun terakhir mereka dapat 3 gelar. Oke, jadi ya menurut gua kemungkinan mereka akan menjadi juara lebih besar daripada Liverpool. But ya kita tunggu aja, siapa tahu ada kejutan. Oke, kita langsung ke final Coppa Italia antara Juventus Inter. Kalau lu lihat preview gua, lu nonton preview gua bilang ini 50-50 match. Murni karena ini final. Kalau ini bertemu di Liga, gua akan unggulkan Inter. Dan kembali terbukti bahwa 90 menit mereka imbang. Baru di extra time ya skill individu, kesalahan dan sebagainya, stamina menurun, itu berpengaruh sekali. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Inter Milan, tidak dengan Juventus. Nah, kita bahas dulu gol pertama itu kan gol individu ya, tendangan jarak jauh Barella, dan memang nggak ada yang nutup gitu. Itu yang gue salahkan. Dan gue yakin kalian juga paham bahwa harus tutup, jangan kasih ruang gitu, jangan kasih ruang pemain itu bisa melakukan shooting ke arah gawang lu, walaupun itu dari jarak yang cukup jauh. Nah, habis itu nyaris 1-0 pertandingan ya, Juventus mencoba keluar, tapi ya Juventus mainnya tidak ada kombinasi atau apa, dia mainnya banyak long ball, banyak pragmatis, banyak mengandalkan true pass langsung kepada Vlahovic, karena mereka tahu di lini tengah mereka itu nggak kuat. Walaupun mereka sudah bermain dengan Zakaria dan Rabiot ya, praktis 2 pemain ini juga bukan pemain yang top gitu untuk posisi gelandang. Main langsung direct, menit 41 Danilo itu cedera, makanya diganti oleh Morata. Cuadrado digeser sebagai fullback lagi, Morata main di depan, dari 2 striker. Dybala itu main sedikit di belakang ya kalau menurut gue. Jadi Zakaria mungkin digeser ke kanan, jadi main 4-3-1-2 lah, 4-4-2. Nah, abis itu masuk babak kedua, ada 10-15 menit Juventus itu lumayan luar biasa. Mereka ngotot, walaupun mainnya ya dengan crossing, long ball, true pass langsung ke Vlahovic, bukan lewat tengah dulu, tapi which is itu berhasil. Alexandro dapat 1 gol yang ya harusnya Handanovic ini bisa dapat ya, cuman ya kita tahu sendiri kualitas dari Handanovic. Gol kedua Vlahovic itu pun dari long ball. Jadi ya menyerangnya juga tidak terlalu meyakinkan, but mereka dapat 2 gol. Itu sudah cukup membalikkan keadaan. Abis itu apa yang mereka lakukan? Bertahan total. Di menit 67 itu titik awal Juve bertahan total dengan mengganti Bernardeschi dengan Bonucci. Gue nggak ngerti. Ini masih ada waktu 23 menit. Lu ganti 1 gelandang, 1 wing dengan back tengah. Ya, praktis parkir bus. Dan gol dari Hakan Calhanoglu dari penalti yang nggak perlu. 2 pemain marking si Lautaro, jatuh dia. Delih lagi ada di situ dengan Chiellini atau Bonucci, justru dapat gol 2-2. Habis itu panik
Allegri menit 84 masukin Arthur, gantiin Chiellini, dibalikin lagi. Tadi udah main 5-3-2, sekarang jadi 4-4-2 lagi. Kan panik ya seperti itu. Masuk extra time, Inter masukin Arturo Vidal, ganti Calhanoglu, Alexis Sanchez ganti Lautaro. Same position, cuman ganti untuk fit, untuk match fitness. Extra time, Luca Pellegrini masuk buat Alexandro, nggak ada ngaruh juga. Menit 99 dapat penalti, delih lagi, dan delih lagi. Menurut gua penampilan Deli di Juventus ini sangat menurun dibandingkan penampilan di Ajax, dan itu sangat terbukti. Beberapa kali melakukan minor blunder menciptakan penalti untuk lawan, dan di pertandingan ini 2 kali loh. Gol 2-3. Apa yang dilakukan lagi? Panik lagi dari Allegri. Masukin Moise Kean, menggantikan Dybala, main 3 striker tengah loh. Penyerang tengah. Bukannya makin luar biasa, 2 menit berselang kebobolan Ivan Perisic lewat tendangan jarak jauh. Luar biasa tendangannya. Habis itu Allegri dapat kartu merah. Praktis selesai. Nah, ini yang gua mau bilang, bahwa mental Juve ini tampak tidak bisa dibalikan oleh Allegri. Allegri ini kan secara strategi so-so, tapi mungkin secara non teknis bisa dikatakan luar biasa. Bisa membawa Juventus 10 kali kalau nggak salah beruntun. Tapi dia lupa bahwa kualitas pemain yang sekarang tidak punya mental seperti itu, tidak punya kualitas seperti itu, dan itu terbukti sekali pada pertandingan kali ini. Mereka sangat-sangat kalah, terutama di menit-menit terakhir itu sangat nyesek. Mereka sudah bisa comeback, malah ke comeback lagi. Ya, itu sama persis kayak Chelsea di Liga Champions. Ya, jadi sangat nyesek lah istilahnya untuk Juventus. Mereka nihil gelar semenjak berapa puluh tahun ya, mereka akhirnya bisa puasa gelar. Suatu hal yang terpuruk juga untuk Allegri. By the way, ini pertandingan terakhir juga untuk Chiellini memutuskan untuk pergi dari Juventus di musim ini. Ya, memang sudah umurnya udah 40 juga ya. Jadi memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Oke, kita kembali lagi ke besok kalau ada review menarik, terutama dari Spurs dan juga Tottenham Hotspur dan Madrid. Oke, segitu dulu, salam sepak bola.